Haleluya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul, tidak hanya mendengar tapi melakukan. Yang terdapat di dalam Yeremia 38 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Yeremia 38 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop ini merupakan pembicaraan antara Raja Zedekia dengan Nabi Yeremia. Pembicaraan ini berisi tentang keinginan Raja Zedekia untuk menanyakan kepada Yeremia, adakah pesan dari Allah yang disampaikan bagi Raja Zedekia? Hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Raja Zedekia ini, di mana dia memiliki kerinduan, mau mendengar apa pesan Tuhan bagi kehidupannya. Walaupun sebelumnya Raja Zedekia lah yang memberikan izin kepada para pemuka untuk memasukkan Nabi Yeremia ke dalam perigi. Karena pada saat itu firman yang disampaikan oleh Yeremia dianggap oleh para pemuka ini sebagai sebuah kemalangan dan bukan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Padahal firman yang disampaikan oleh Yeremia inilah benar-benar pesan yang berasal daripada Allah yang ingin disampaikan bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Pada hari ini mari kita akan melihat ada dua hal yang kita dapat pelajari dari sikap Raja Zedekia tentang firman Tuhan. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Sikap dari Raja Zedekia inilah yang saat-saat ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ada hal lain yang dilakukan oleh Raja Zedekia ketika dia mendengarkan firman Tuhan, yaitu Raja Zedekia menghormati Allah dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah itu, yaitu Nabi Yeremia. Yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-14, saya bacakan. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Raja Zedekia sendiri yang menyuruh untuk membawa Nabi Yeremia itu menghadap dia. Dan pertemuan ini terjadi di pintu ketiga pada rumah Tuhan. Pintu ketiga menurut sebuah tafsiran catatan Alkitab merupakan pintu masuk utama. Artinya pintu ini ada di dalam atau mengarah atau berdampingan dengan rumah Tuhan. Dan dalam menempatkan tempat untuk bertemu ini, Raja Zedekia bermaksud memberikan penghormatan kepada rumah Tuhan, kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan setiap firman-Nya. Dan inilah yang juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Bagaimana sikap kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan setiap firman Tuhan itu dengan penuh penghormatan kepada Tuhan dan juga kepada hamba Tuhan yang menyampaikannya. Saat kita menghormati setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, menghormati hamba Tuhan yang menyampaikannya, maka setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan kita terima dengan baik dan kita bisa memahaminya, kita bisa mengertinya pula dengan baik. Seperti yang dikatakan dalam Matius 13 ayatnya yang ke-23. Mari kita buka bersama Matius 13 ayatnya yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dengan baik dan kita renungkan sampai kita mengerti adalah seperti benih yang ditanam di tanah yang baik. Sehingga ia bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Bahkan buah-buah itu jumlahnya berlipat kali ganda. Dan itulah yang kita terapkan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Benar-benar kita fokus kepada firman Tuhan itu, menghormati kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dan juga menghormati setiap hamba Tuhan yang menyampaikannya.
Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah dengan mendengar firman Tuhan saja itu sudah cukup? Saat kita mendengar firman Tuhan, pesan Allah dengan penuh penghormatan, maka harus juga disertai dengan tindakan. Dengan keinginan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan sayang sekali Raja Zedekia ini yang mau mendengarkan firman Tuhan malah memilih sikap untuk tidak melakukan firman Tuhan. Ini hal kedua yang kita pelajari dari Raja Zedekia. Raja Zedekia tidak melakukan firman Tuhan, dia hanya mendengar tetapi tidak mentaatinya dan tidak melakukannya. Oleh sebab itu kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-39, akhirnya Raja Zedekia ditangkap oleh tentara Kasdim dan diberi hukuman oleh Raja Babel. Tidak hanya itu, anak-anaknya, para pemuka bangsa Yehuda disembelih di depan matanya. Dan juga bahkan mata Zedekia ini dibutakan, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Ini yang dialami oleh Raja Zedekia saat dia hanya mendengarkan apa firman Tuhan disampaikan Yeremia, tetapi dia tidak melakukannya. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 sudah sangat jelas mengatakan kepada kita. Kita buka bersama Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi ia sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Kiranya ini yang kita mau tanamkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengar dengan penuh kesungguhan, tapi juga mau melakukan firman Tuhan itu juga dengan segenap hati kita. Jika kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan itu, kita bisa lupa akan apa yang kita dengarkan. Tapi saat kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memahaminya dengan baik setiap firman Tuhan itu, bahkan kita melakukannya dengan tekun, dengan kesungguhan hati dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat Yeremia Yakobus 1 ayat 25 tadi, dikatakan bahwa ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Seperti juga yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam ayat pokok kita tadi. Saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mematuhi suara Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Ini adalah janji yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya ketika kita mendengarkan firman-Nya dan juga melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Sungguh luar biasa kuasa firman itu. Oleh sebab itu saat ini mari Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau memiliki sikap yang menghormati setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Saat kita ada di dalam rumah Tuhan. Bahkan saat mungkin kita mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Dengarkan dengan penuh kesungguhan. Dengan penghormatan kepada Tuhan. Dan menghargai setiap hamba Tuhan yang menyampaikannya. Dan juga mari kita terus minta kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Supaya Roh Kudus itu yang memimpin kita, menuntun kita. Supaya kita bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kuasanya melalui Roh Kudus untuk menolong kita. Oleh sebab itu minta kuasa Tuhan terus Roh Kudus itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya setiap renungan firman Tuhan yang kita dengarkan, bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, benar-benar menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, pengharapan baru bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang Kau perdengarkan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tapi melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami rindu Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan di dalam peristirahatan kami sepanjang malam hari ini, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.